Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati man raghiba an sunnati farisa minni. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala aidan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Shadaqal hadim wa sadaqal karim wa nahnu 'ala dzalika minasahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang dahat sinudarsono, ingkang banget kawula hormati, nuwun sewu dalem boten saged matur mawi basa Jawi kados MC. Dados nuwun sewu kula mawi badhe matur mawi basa Indonesia. Karena kontrak dari awal hanya untuk nasihat manten, dan manten baru dan manten lama hanya untuk cari berkahnya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya mulakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua-tua kami, para guru-guru kami, para senior kami, para ulama kami, para asatid, utamanya tentu para sesepuh bini sepuh. Mohon maaf, dimanapun saya berceramah selalu saya dahulukan yang tua, karena jelas dalam tradisi Jawa orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar, walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, sangat mungkin itu terjadi. Tapi itu rahasia Allah. Yang saya hormati tentu yang telah melaksanakan darmaning asepuh untuk menikahkan putrinya tercinta, yang dari tadi selalu ada yang nanya mana toh mantennya, mana mantennya, karena saya juga tidak mengira kalau mantennya itu dulu pernah tinggal di rumah saya juga, ternyata di asrama dulu kecil sekali, sekarang kok jadi manten. Bapak Margono dan sekeluarga, tentu Bapak Dodi Santoso dan sekeluarga besar semuanya, izinkan dalam waktu 15-20 setengah jam, maksimal 2 jam maksimal, saya sampaikan beberapa hal kaitannya dengan bagaimana, karena saya tahu persis pengantin ini belum punya pengalaman untuk menikah. Mohon maaf, Ardi sudah pernah nikah? Belum. Orang itu kalau senang mudah lupa, padahal jam 7 pagi tadi dia nikah. Sekarang ditanya belum, ini bahaya nanti kalau ditanya di mana-mana belum nikah, ini bahaya ini. Maka inilah saya nasihati, karena ternyata masih belum paham, baru saja nikah, wong belum buku nikah aja baru aja dibawa kok. Kalau saya masih mungkin, karena memang buku nikah saya sudah lama, mungkin sudah mau expired ya. Nunggu ada kartu nikah itu belum terbit-terbit. Nikah itu sebuah sunnah, bukan berarti sunnah dalam pengertian hukum, tetapi jalan hidup. Orang yang membenci sunnah maka dia bukan golonganku, kata Nabi, maksudnya bukan golongan orang Islam. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek-jelek sana. Maka orang harus menikah kalau dia orang Islam.
Supaya saya tidak lupa, yang saya hormati Ibu Bupati kalau sudah rawuh, Ibu bapak-bapak dari ulama-ulama dari pimpinan Muhammadiyah, dari pokoknya yang disebut oleh MC tadi, semuanya saya hormati, termasuk yang hadir semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya yang datang di walimah ini mudah-mudahan kalau sakit Allah berkahi menjadi sembuh, yang punya masalah dalam hidup segera diberi penyelesaian yang terbaik, yang masih belum laku nikah mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya, terutama janda-janda tua yang sudah lama menganggur mudah-mudahan didapatkan jodoh yang soleh, yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Masya Allah, ini ada yang aminnya kenceng, Budi Jub. Pokoknya yang punya utang piutang, seragam-seragam, kerudung yang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Ya. Nikah itu menyelesaikan separuh dari agamanya, karena salamatul insan, selamatnya manusia itu ada di dua tempat. Satu, manusia itu selamat kalau bisa mengerins, memanage, mengendalikan apa yang diantara dua bibir, yaitu makanan, minuman, dan perkataannya. Kalau di Klaten cabang dari bibir itu banyak, termasuk di dalamnya penyakit hati, dari mulai iri, dengki, serei, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gendong umes, pradul, atul-atul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, cerigis, ngrumping, rasani, suudon, sangka buruk, infotainment, Gading Martin, Saiful Jamil, dan pokoknya gosip-gosip semuanya. Yang kedua, kalau bisa mengendalikan apa yang diantara dua paha, dan alhamdulillah ini keputusan yang luar biasa. Saya mengapresiasi Mas Ardi segera menikah dengan Devina, ini luar biasa. Ini adalah keputusan yang luar biasa, karena mayoritas orang yang menunda pernikahan sekarang ini mengakumulasi dosa. Penelitian terakhir dari BKKBN dimuat dalam Kompasiana, 68% orang yang nikah di Indonesia sudah melakukan hubungan intim suami istri. 68% itu untuk rata-rata di Indonesia. Jadi kalau di kota besar tentu angkanya lebih besar. Klaten mungkin masuk 70-an itu. Maka saya apresiasi segera nikah. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Sebab kalau senang menikah itu jadi masalah. Untuk menikah itu mudah, tetapi mempertahankannya yang sulit, karena detik.com menulis ada 4 gangguan orang menikah di Indonesia. 1, banyaknya perceraian. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 58 orang yang cerai, setiap 1 jam. Saya datang di sini tadi jam setengah 8, jam 8. Ini sudah 1 jam lebih, berarti sudah lebih dari 58. Sudah 59, tambah Gading Martin sama Sule sama Sandi Sandoro sama Sarah Sikhan. 64 sudah. Yang kedua, banyaknya perselingkuhan. Yang ketiga, banyaknya disharmoni. Yang keempat, banyaknya KDRT. Maka izinkan, tolong duduk dengan santai. Devina, tolong duduk dengan santai. Ardi, izinkan saya sampaikan beberapa hal menjadi kunci pernikahan, karena saya punya pengalaman nikah lebih duluan daripada kamu. Aku lebih duluan laku. Alhamdulillah istri saya itu udah 3 anaknya, sehingga sah kalau saya ingin nyampaikan beberapa hal. Orang yang nikah diikat dengan kata misakon ghalidho. Kata-kata misakon ghalidho itu di dalam Al-Quran hanya ada 3 kali untuk 2 peristiwa besar. 1, peristiwa perjanjian yang kokoh, agung, yang Masya Allah, perjanjian yang sakral, perjanjian yang suci. Sayang kata misakon ghalidho tidak ada terjemahan dalam Al-Quran. Artinya dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahan yang pas.
Mitsaqon ghalidho. Mitsak itu satu janji, akad, ghalidho itu berat, agung, suci, sakral. Inilah memang bahasa Arab, bahasa Quran sering tidak ada terjemahan yang pas di Indonesia, maka sholat tidak boleh pakai terjemahan. Puisi saja kalau diterjemahkan rusak. Khairil Anwar itu punya puisi yang sangat bagus. Aku binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang kalau sampai waktuku menerjang palang, tak seorang pun mengganggu tidak jika kau. Aku binatang jalang. Bagus kalau yang baca Pak Taufik Ismail di Taman Ismail Marzuki, karena yang hadir salah satunya adalah pemilik Bunda Collection, istrinya teman saya yang hadir, yang usahanya nggak tahu masih jalan apa enggak kerudungnya, orang sastra Indonesia. Tapi kalau yang baca orang Klaten, mentang-mentang dia mahasiswa dari Klaten, pakai bahasa Jawa, rusak itu puisi. Kula menika kewan galak, saking kumpulan sampah nabraki pager, pancen kula kewan, jadi rusak. Karena bahasa punya idiom, punya rasa, punya estetika yang beda-beda. Di Jawa ini ada bahasa yang dibolak-balik enak, mlebune metu ngendi, mlebune metu ngendi. Itu orang bahasa Indonesia susah itu. Mlebu itu masuk, metu itu keluar. Itu kalau orang Indonesia, orang Jakarta bingung, masuknya keluar mana ini tadi masuknya keluar mana, jadi rusak. Maka kata mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung, suci, kokoh, dipakai satu, janji Allah kepada para nabi, terutama Nabi Musa di Bukit Tur Sina, 600 kilo dari Kairo, nyebrang terusan Suez, di Saint Catherine, Jabal Musa. Kalau bulan-bulan gini ini dinginnya Masya Allah. Banyak orang-orang Kristiani yang mendaki ke atas karena ada gereja tua, ada Sajaratu Musa di atas sana, penuh salju, dan kalau pagi indah sekali sunrise-nya. Disitulah Nabi Musa mendapat mitsaqon ghalidho, perjanjian agung, sokoh, suci. Saka anak istrinya nggak boleh ikut, bahkan sendalnya harus dilepas, karena mendapat 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Karena ini janji kuat, janji berat. Yang kedua, kata mitsaqon ghalidho dipakai saudara Ardi kepada Devina. Maka sayang, mohon maaf, saya tadi nggak menunggui. Kalau tadi tidak lancar maka diulang. Maka biasanya dikasih contekan, dikasih kepean oleh penghulu, ini dikasih, dulu baca. Karena kalau nggak lancar sampai 3 kali wudhu, tidak lancar hari ini tidak boleh dinikahkan. Begitu pendapat kuat dari Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Mestinya kalau tadi disaksikan banyak orang, mestinya sudah sah. Sebab kalau itu tertunda tidak sah, pakai insya Allah aja nggak sah. Saya nikahkan saudara Ardi dengan Devina dengan mas kawin tunai, ya insya Allah saya terima Pak, nggak sah. Apalagi ya coba-coba dulu lah, nanti sore saya jawab nggak sah, harus langsung saya terima. Untuk mempertahankan itulah yang sulit. Karena apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Tujuan dari nikah ini adalah untuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Tadi MC sudah menyampaikan bagaimana kita menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kata sakinah paling tidak ada 6 makna di dalam Quran dan hadis yang saya temukan. Kata sakinah yang pertama adalah tenang, tentram, yaitu tempat tinggal. Maka orang Arab kalau bertanya rumah, aina taskun, di mana rumah kamu? Karena rumah seharusnya memberikan kenyamanan dan kerasan di rumah. Maka kalau ada karyawan kok sering telat karena masih di rumah, itu tanda karyawan yang sakinah di rumahnya. Kalau ada orang dari kerja buru-buru pengen pulang ke rumahnya, berarti rumah itu rumah yang sakinah. Tapi kalau orang itu pulang aja aras-aras senah, nanti dulu aja males ketemu istri, itu Masya Allah, maka itu tidak sakinah. Maka kata Nabi, untuk menjadi sakinah, istri harus pintar menyenangkan suami, dan suami yang pintar menyenangkan istri. Kenapa? Karena zaman sekarang istri-istri zaman now lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri.
Kalau mau jagung gini, Masya Allah, dandannya 3 jam. Pakai bros saja 8 biji, kanan kiri atas saja pakai bros, ada rantainya ke bawah, ada gemboknya. Gede-gede langsung ya Allah di dadanya, bunga matahari besar-besar. Sampai lungguhnya miring terus kabutan bros, Masya Allah. Kadang-kadang kerudung aja, mohon maaf, saya sering sampaikan hijabr ini. Untuk keluar rumah kerudungnya 12 meter. Kerudung diputer sana puter sini, naikkan lagi turunkan lagi, naikkan lagi turunkan lagi, dikumpulkan di atas, dia melaku kayak nggawa sampah nang di, Masya Allah. Bahkan kerudung yang bagus ada 99 tutorial jilbab. Saya yakin ibu-ibu yang jagung sini ini belum punya bukunya, beli, ada 99 tutorial jilbab. Jilbab yang bagus, mohon maaf Bu, itu harus gradasi 6 warna, ciput, dan dalemannya itu satu harus ditali kenceng kayak pecah sedai. Dan nggak boleh 2 warna, nanti beli, harusnya gradasi 6 warna, merah, kuning, hijau, dan daleman itu nggak boleh lurus, harusnya miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut, luar biasa. Begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah kadang-kadang tidak menciptakan sakinah, karena suami datang kadang-kadang daster seminggu digantung dinggo, digantung dinggo, digantung dinggo. Kadang-kadang daster 1 penitine 6. Masya Allah, daster siji belahannya saka kelek nganti tekan belahan kabeh di sini. Maka Davina jangan lakukan itu kepada suami. Demikian juga suami yang mampu menciptakan sakinah yang bisa menyenangkan istri, karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Suami sekarang kalau ada istri lain, orang lain curhat, dikasih nomor handphonenya, handphonenya dikasih. Giliran istrinya yang curhat, gitu aja ceritain, bawel, cerewet. Ingat, seorang suami yang baik yang bisa menyenangkan istrinya. Pertama, gampang sekali tipsnya. Kalau istri-istri zaman now ini, kalau stres gampang, ajak ke mall, insya Allah stresnya hilang. Pindah ke suami, biasanya gitu. Makanya orang Klaten kok ke mall, gandengan kenceng, tak pikir karena mesra. Ternyata nera digandeng bojone njibuk ya apa-apa ning mall, Masya Allah. Karena prinsipnya workshop, suaminya work, isinya shop. Terus terang ibu-ibu kalau mau nyuci baju suami, belum masuk mesin cuci kok ada dolar di saku, ibu ambil apa diserahkan suami? Maling kabeh. Maka kata sakinah menenteramkan. Maka kepuasan wanita itu kalau didengar curhatnya, karena kepuasan wanita itu kalau menangis itu puas. Untuk itu jangan juga membuat tangisan wanita, karena kalau kamu menyakiti Davina berarti kamu telah menyakiti seluruh keluarga besarnya. Bapak, ibunya, adiknya, segala macam itu tersakiti karena kamu. Karena air mata wanita itu mahal. Wanita itu begitu mengeluarkan air mata, ngerusak eyeshadow, eyeliner, make up, bedak, lipstiknya rusak. Apalagi orang yang mau keluar, harap jagung, lipstiknya abang beranang. Lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir, Masya Allah. Untune abang kabeh iki nganggone ning ndi mau, Masya Allah. Kalau ada istri curhat, dengarkan, karena kepuasan wanita itu kalau bisa nangis di pelukan suami, walaupun udah 12 kali ceritakan, dengarkan. Anggaplah baru pertama kali dengar, gitu ya, seolah-olah baru dengar, padahal esok ceritake, sore ceritake, orang apa-apa. Kalau perlu biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahi banyu, entek ya banyunya, luar biasa. Ini perlu sampaikan, karena kepuasan itu menjadikan sakinah. Maka ibu-ibu kalau pengen surga gampang, senangkan suami. Kalau ada seorang istri mati suaminya senang, maksudnya ridho, maka kepuasan seorang suami itu menjadikan pintu surga terbuka semuanya untuk ibu-ibu. Ibu pengen surga gampang, senangkan suami. Kalau suami ibu itu senang dengan lipstik warna hijau. Kenapa tertawa? Karena setiap saya umroh selalu dititipi lipstik warna hijau. Di Mekah itu ada lipstik warna hijau 5 biji, harganya 14 rial. Karena saya besok siang saya berangkat umroh lagi yang ke-64 insya Allah. Alhamdulillah saya bulan kemarin 2 kali, bulan ini 2 kali umroh. Semuanya
umroh sokeh sokongane wong akeh. Karena jadi pembimbing malah dibayar, kosasi, ongkosnya dikasih. Kalau di Klaten banyak umroh wahyu karena sawahnya payu. Ada umroh mansur karena halamannya kena gusur. Ada umroh abidin atas biaya dinas karena pegawai Kemenak. Ya, ada umroh Kosgoro karena diongkosi negara. Ada umroh Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu. Ada juga umroh Abu Rosid Arab Budal Orasido karena ditipu First Travel, Abu Tur, Hanim sama SBL. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sebaik-baik suami menyenangkan istri, sebaik-baik istri menyenangkan. Maka sakinah yang pertama adalah tempat tinggal. Sakinah yang kedua juga dari kata sakinah ada kata sikin. Itu nanti di dalam surat Yusuf, yaitu orang Arab dulu menyebut pisau itu mutyah, tapi sejak turun itu konon katanya sejak turunnya peristiwa Yusuf maka diganti dengan sikin, yaitu pisau yang tajam. Karena ketika Nabi Yusuf itu keluar, semua wanita itu mau mengupas buah, oleh Zulaikha disiapkan pisau, maka waqata'a aydiyahunna, dia memotong jari-jarinya nggak berasa karena melihat tampangnya Yusuf. Yusuf itu gantengnya luar biasa sampai kepotong jarinya enggak. Ini maka sikin artinya dia tidak pernah menyakiti hati suami dan istri. Maka akan lebih baik suami istri dibangun kebersamaan mulai hari ini. Kalau bisa makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Jalan pun jangan terpisah, usahakan gandengan seperti ini. Mohon maaf, seorang suami istri kalau gandengan tangan dipautkan seperti ini, tolong dipraktekkan tangan kiri sama tangan kanan. Nah, itu dosa-dosanya berguguran dari celah jarinya. Maka mulai besok pagi pinjam tangan istri keliling kampung. Ngapa? Gugurkan dosa. Bahkan mencium tangan suami, kata ulama itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Padahal mencium Hajar Aswad itu bukan hanya biaya mahal, tapi sulitnya luar biasa, jutaan orang rebutan. Nyium tangan suami kayak mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau tangannya suami itu hitam. Jadi Hajar Aswad itu kroso banget, luar biasa. Begitulah keindahan yang dimaksud. Apalagi kalau mau sa'atain rok'atain kotrotain, jam 2 malam, ingat ya, dua jam 2 malam ya, 2 rakaat, 2 tetes air, ini bukan nggak ada hubungannya, pokoknya 2 ini ya, jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. Setiap malam kalau bisa suami istri jam 2 malam sholat tahajud 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 rakaat, 2 orang suami istri. Tapi gimana istri diajak sholat malam alasnya menstruasi? Nggak apa-apa, temani sholat. Menstruasi temani sholat, aku sholat, kamu tidur di depannya. Waktunya aku sholat biar kamu tidur, waktunya berdoa suruh pindah bantalnya istri di pangkuan suami, sehingga waktu suami berdoa itu jelas yang didoakan itu istri sendiri atau istrinya orang itu jelas di situ. Nggak bisa tiap hari, seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali nggak bisa, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali masih belum bisa, setahun sekali pas tarweh bareng. Kalau itu tetap nggak bisa, itu terlalu, kata calon presiden yang nggak jadi Rhoma Irama. Saya dukung sepenuhnya, tapi dimusuhi SBY karena mau mengambil istrinya. Ani kembalilah pada aku. Enak saja istriku mau diambil, akhirnya nggak jadi presiden gara-gara melawan SBY mau ngambil istrinya. Maka kata sakinah juga berarti optimisme. Nanti dibaca Quran, yaitu ketika perang Badar, maka Allah menurunkan sakinah kepada para sahabat karena 300 orang melawan 1000 dan nggak siap perang pas musim Ramadan. Sakinah juga berarti di dalam perjanjian Aqobah, karena semua saling curiga, jangan-jangan ini janji setia tapi munafik, maka ditanamkan sakinah supaya tidak mencurigai. Maka suami istri yang baik yang tidak mencurigai satu dengan yang lain. Saya selalu menyampaikan mulai hari ini handphone Ardi jangan di password.
Kalaulah di password harus diketahui istri, handphonenya Davina harus diketahui suami. Karena handphone itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kalau perlu seminggu handphone suami serahkan istri. Kalau suami mau pulang masih delete, clear chat, delete, itu sudah alamat suami yang nggak beres. Kemana aja dibawa, ke kamar mandi dibawa, ke tidur dua disentuh aja marah-marah. Itu suami yang nggak beres. Kalau perlu mulai hari ini handphone suami serahkan istri seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Sama aja. Maka bagaimana kita ada keterbukaan? Tidak. Kata sakinah juga berarti di dalam hadis setelah dengar adzan maka kamu harus sakinah untuk menuju shaf, bahkan sakinah sampai ketika berdirinya sholat. Jangan sampai kamu lari tapi kamu harus tenang. Maka tidak boleh mengejar sholat jamaah dengan berlari, supaya kamu ada sakinah, tenang, tentram, tidak banyak gangguan. Kata sakinah disambung dengan kata mawaddah. Indah sekali Allah mengibaratkan hubungan suami istri dengan mawaddah, diambil langsung dari nama Allah Al-Wadud, dari Asmaul Husna. Kenapa tidak disambung dengan mahabbah? Karena mahabbah artinya cinta. Kalau cinta itu mudah luntur. Saya cinta dengan Devina karena masih cantik, kejeblukan kompor minta cerai. Kalau hanya karena tampan dan cantik, saya sarankan sekarang juga cari aja pasangan yang jelek, karena itu lebih kekeh, lebih konsisten, lebih istiqomah. Di bojo kok elek, insya Allah nganti tuwek elek terus, nganti mati we elek. Kalau ganteng itu gak lama. Apalagi wanita, mohon maaf, jangan mengandalkan kecantikan. Cantik wanita saya kasih tahu Bu, di mata laki-laki wanita itu indah hanya pada masanya. Kalau di bawah 20 tahun wanita itu ibarat sepak bola yang rebutan 22 orang. Karena masih 20 tahun ke bawah. Tapi kalau udah mulai 25 turun menjadi bola basket, bola paling banter bola voli 12 orang yang rebutan. Tapi kalau udah 30 tahun ibu jadi bola tenis, bola pingpong yang rebutan 4 orang, rata-rata 2 orang. Kutunggu jandamu kapan suami mati, Tapi kalau udah 40 tahunan ke atas, apalagi seusia mertuamu, ibarat bola itu bola golep, pengennya suami itu buang saja, ganti bola, nyusul tidur aja diusir, sana tidur luar sana, batuk melulu, luar biasa. Karena awalnya masih bau Bulgari, batuk apalagi, sudah mulai mohon maaf Bulgari, Bilkadin, Lacoste, sebentar lagi udah bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, kerokan terus. Kudungnya kebuka putih, saya pikir apa lehernya putih, koyok salon pastung tuembel, masya Allah. Itu sudah tanda-tanda. Maka untuk itulah mawaddah bukan mahabbah. Cinta hanya karena harta tidak lama. Kalau cinta karena harta, maka orang nanti kalau udah hartanya hilang minta cerai. Maka mawaddah al-wadud, cinta yang tanpa pamrih, sakinah, mawaddah. Dah, saya akan bicara 3 hal, sakinah, mawaddah, warohmah, itu aja. Habis itu karena makanan udah selesai, udah beredar. Ini nunggu pokoknya nasi keluar selesai terus pulang. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka mawaddah hubungan tanpa pamrih, maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Ini sederhana sekali. Maka jangan gaji istri tergantung layanan, karena ini hubungan bukan hubungan transaksional, bukan hubungan bisnis. Maka mohon maaf, arti kalau kamu gaji istri jangan tergantung layanan. Lu biasanya 10 yuto, iki 1 yuto, kurang 1 yuto, wingi masak murah enak, potong 1 yuto. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Lu biasanya 5 juta, 4 juta setengah, kurang 500 ribu. Lihat istri kamu miring, potong 500 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga Davina, jangan kamu melayani suami tergantung gaji. Minum mau pahit, ini kurang gula, ini kurang 600 mas, ini sing 600 tak ibu gula. Mohon maaf, cucian ora resik, kurang 800 jalur resik. Enak-enak berhubungan suami istri langsung stop, harus stop ya. Sing 700 ndi mau dilanjutke, enggak boleh. Kalau gitu enggak usah nikah, kamu ke Mbaben situ. Kok tertawa? Kok banyak yang tertawa? Jangan-jangan customer Mbaben ini, masya Allah. Mbaben itu tempat apa sih Bu? Babi. Oh ya, tempat apa? Kok ngerti? Ibu bapak yang saya muliakan, maka kata mawaddah ada rahmah, maka untuk itulah ini jelas
sehebat apapun yang terima, walaupun Ustadz Abdus Somad, walaupun ketua pimpinan reuni 212 pun ceramah, tidak akan masuk di hati kalau sudah makanan keluar. Acara inti kok bareng acara untu, sing menang mesti acara untu. Ditakoni piye ceramahe, wah kerupuke kasinen, sambeli kepedesan. Ya sudah disambi aja, nggak apa-apa, malah ngambil tempat lain. Masya Allah, ya Allah, malah double. Masya Allah. Udah, itu saja yang penting saya sampaikan. Maka jaga kebersamaan. Kata sakinah disambung dengan wadah rohmah. Rohmah muncul kalau Anda amalkan agama. Teruslah Anda belajar agama untuk mengamalkan, jangan sampai berhenti. Maka suami istri itu tidak mungkin bekalnya sederhana. Tolong tirukan saya, pengantin berdua, modalnya cuma 4. Kalau Anda ingin keluarganya sakinah mawaddah: sabar, syukur, fikir, zikir. Ulangi semuanya: sabar, syukur, fikir, zikir. Dah, yang lain biar makan, kamu ingat-ingat ini ya. Sabar, syukur, fikir, zikir. Sabar karena nanti apa yang terjadi dalam bersuami istri itu antara harapan beda dengan kenyataan. Sekarang kutilang, kurus, tinggi langsing kayak biola, tapi nanti punya anak satu, kemungkinan pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot. Saiki kaya biola, sebentar neh kaya gentong. Masya Allah. Maka sabar, karena dengan sabar nanti bisa disyukuri. Ndek men langsing kok saiki gemuk, alhamdulillah. Engko nek banjir nggak usah cari pelampung. Begitu banjir, ayo Devina tengkurap. Enak sekali, luar biasa, enak sekali. Sabar, syukur, fikir, zikir. Maka untuk itulah, mohon maaf, untuk menjalin hubungan sakinah wadarmah, sabar, syukur. Habis itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami adalah pakaian simbol kehormatan. Maka hari ini satu pun tidak ada yang pakai pakaian persis Devina pakai apa itu atas ada, masya Allah, nggak ada satupun yang begitu. Kenapa? Karena pakaian adalah citra diri. Maka kata orang suami sih kayak libasun. Orang kalau pakaiannya compang-camping kok nggak berpakaian di pinggir jalan, pasti orang katakan kuwi wong edan. Kebetulan salah satu yang among tamu adalah orang rumah sakit jiwa, ya. Dokter tapi jiwa dia, ya. Dokter tapi saraf, ya. Jadi ya, walaupun dokter tapi saraf masih lumayan daripada dokter tapi hewan, ya. Ibu bapak yang saya muliakan, berikutnya wa asiruhuna bil ma'ruf. Mulai hari ini buatlah panggilan yang baik. Devi sudah punya panggilan yang baik untuk suami. Rasulullah punya istri namanya Aisyah, nggak pernah sampai hari ini manggil istrinya Isah nggak pernah. Kalau manggil ya Humairah, he si merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia, cemokot, irungnya kemitres, matanya cemulek, rambutnya jemambak, bodine kemelon, menyenangkan. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suamimu itu hitam, nggak boleh panggil black si black, nggak boleh. Suamimu budak, panggil tak budak jangan. Nek budak ya panggil yang bagus, Mas Agus. Lah kok Agus agak gundul sedikit misalnya. Istri kok gemuk, jangan dipanggil dut jangan. Tapi kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, jadi nggak enak. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah gitu. Wahai Tuan besar, indah sekali kalau itu kan bang. Alhamdulillah saya punya istri sering berbahasa halus dengan saya. Maka sulit untuk marah, karena marah itu harus bahasanya kasar, harus bentak, harus emosi, dan harus dekat. Goblok, beko, harus dekat. Padahal dekat tapi teriak karena dijauhkan hatinya. Nggak ada orang marah kok goblok, nggak mungkin. Goblok, beko, as gitu. Ra mungkin kok boso kok nesu, kirik sepuh, jadi elek. Maka kalau bisa, karena Anda orang Klaten, berbahasa halus walaupun tidak full, tapi monggo unjukane daharane, sampun siram, sampun sari, segala macam. Itu bagian untuk mengakurkan kita semuanya. Maka sekali lagi, untuk melahirkan sakinah mawaddah rahmah, amal-amal agama Anda terapkan, dan tolong apapun bermusyawarah, karena Anda relatif muda dalam menikah. Dan saya mengapresiasi karena Devina ini seangkatan dengan anak saya belum ada yang lirik, kamu sudah laku duluan, masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya laku juga, masya Allah, luar biasa. Ini temanmu aja satu pun nggak ada yang seangkatanmu, yang seasrama nggak ada yang laku sampai sekarang. Pacar aja lebih sering putusnya daripada sambungnya.
Alhamdulillah kok ada orang Semarang yang bisa tipu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi saya turut mendoakan mudah-mudahan keluarga Dek Devina dan Ananda Ardi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Super terakhir setelah menikah ini, karena sudah enggak kondusif untuk saya teruskan, orang tua Anda jadi 2, yaitu mertua. Orang tua itu ada 3 dalam Islam, 1 orang tua kandung, 2 mertua, 3 ustadz-ustadz, kiai-kiai, termasuk saya, itu orang tuamu. Ya, karena dulu saya subsidi makananmu di asrama dulu. Ya, maka hormati terus kalau ingin bahagia. Dan super terakhir, nanti kamu punya anak, maka didiklah anakmu dengan aqidatus shahihah. Anak yang berakidah yang lurus dengan akhlak yang mulia. Masukkan ke bias, ya, bina anak soleh biar jadi anak soleh. Jangan ke muwahhidin kamulah, ya, bias saja. Muwahhidin Semarang lebih bagus bias, ya, ya, semuanya. Ya, lebih bagus. Itu jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dan karena sudah punya anak, nanti ngundang saya lagi pas akikoh. Karena kontraknya hanya sampai nikah, sudah semua anak nanti ngundang lagi. Dan usahakan tahun depan sudah akikoh. Ya, itu semuanya. Kalau perlu jangan hanya 1, 2. Kalau bisa tirulah Pak Demu Jatmiko. Ya. Berapa totalnya? 2, laki dan perempuan, tapi totalnya berapa? Laki 7, perempuan 1, ya 8. Itu masih kurang harusnya. Yang jadi itu kalau jadi semua jadi berapa? Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi mudah-mudahan Anda menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Hormati orang tua Anda, didiklah anak Anda dengan didikan yang baik, berilah rezeki yang halal dan thayyib. Barakallahu wa alaika wa jama'akum khair. Izinkan saya turut mendoakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati asmaqina adzabannar. Barakallahu alaika wa jama'akum fi khair bi fadlis manaqrabi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.